Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hafirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita semua, di antaranya nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita bisa melaksanakan daripada sebagian kewajiban dan tanggung jawab kita dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan salat Jumat pada siang ini di Masjid Asy-Syifa. Salawat dan salam marilah kita aturkan kepada baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing kita, di dunia ini, hidup di dunia ini dari alam kejahilan menuju cahaya Islam penuh dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selaku khatib, tidak bosan-bosannya khatib menyampaikan, mengajak kepada diri khatib pribadi dan menyeluruh kepada jamaah sekalian. Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian sebenarnya yakni melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Sebab dengan modal takwa inilah kita bisa selamat hidup di dunia, terlebih di zaman sekarang ini, di mana dunia semakin hiruk-pikuk, penuh dengan berbagai tantangan. Sehingga pantaslah kalau beberapa abad yang lalu Allah mentakdirkan memilih yang bernama Luqman Al-Hakim, namanya diabadikan di dalam Al-Quran karena nasihat-nasihatnya kepada umat manusia. Di antaranya beliau memberikan nasihat untuk kehidupan kita di dunia ini,
terutama nasihat kedua orang tuanya kepada para anak-anak. Sebab miris, sedih kita mendengar, menyaksikan pada akhir-akhir ini ada seorang anak membunuh kedua orang tua, atau sebaliknya ada orang tua membunuh anak, dan sebagainya. Ini penting bagi kita orang tua untuk mempedomani nasihat Luqman Al-Hakim. Beliau mengatakan, ya bunayya, wahai anak, inna dunya bahrun amin. Sesungguhnya dunia itu adalah lautan yang dalam. Yaqra'u fihi nasu katsir. Banyak manusia, banyak orang sudah tenggelam di dalam lautan yang dalam. Faltakun safinatuka biha taqwallahu ta'ala wa hasbuha al-iman billahi ta'ala. Kemudian kata Luqman Al-Hakim, maka jadikanlah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai perahu, sebagai kapal untuk mengarungi lautan yang dalam itu. Kemudian Luqman menambahkan, wasira'uha at-tawakkal 'ala Allah. Kemudian jadikanlah tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu sebagai layarnya, supaya kapal perahu kita bisa mengarungi lautan yang dalam, karena bermodal keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La'allaka tanju, niscaya kamu akan selamat, niscaya kamu tidak akan tenggelam di lautan yang dalam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, komunikasi antara orang tua dan anak ini menjadi teramat penting dalam menjalin hubungan yang harmonis. Tentunya lagi-lagi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nasihatnya melalui Luqman Al-Hakim di dalam Al-Quran. Di dalam surat Luqman, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Luqmanu libnihi ya bunayya la tusyrik billah. Ketika Luqman berkata kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, janganlah engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kenapa? Inna syirka la dzulmun 'adzim. Sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah perbuatan yang zalim, yang sangat besar. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi komunikasi antara orang tua dan anak harus merupakan komunikasi yang seimbang, karena di dalamnya menyangkut gagasan, perasaan. Bahkan di dalam agama kita, agama Islam, komunikasi itu bukan hanya sekedar pertukaran kata-kata, tetapi juga merupakan sarana untuk mendidik, membimbing, dan membentuk karakter yang baik untuk anak-anak kita. Barangkali ini yang perlu kita evaluasi, terutama kita sebagai selaku orang tua, bahwa jangan selalu mengutarakan kata-kata yang negatif, yang kotor. Kalau kita pernah mendengarkan bahwa kata-kata itu adalah doa. Jadi kalau kita dapati anak kita
tidak sesuai dengan harapan kita, maka yang kita ucapkan tetap kata yang baik. Dengan harapan nanti ke depannya insya Allah anak kita akan berubah. Jangan di statement anak kita, kamu anak brengsek, kamu, dan seterusnya. Maka itulah yang terjadi, sehingga komunikasi ini tidak berjalan secara harmonis. Maka anak merasa psikologinya tertekan, kemudian dia bisa berubah, karakternya menjadi brutal. Oleh karena itu, di dalam agama kita, agama Islam, yang tidak hanya sekedar itu, bahkan lebih dalam adalah contoh suri tauladan yang kita kedepankan. Jangan kita sampaikan kepada anak kita, memerintahkan untuk sholat, tetapi dalam waktu yang bersamaan kita melakukan pekerjaan yang berlainan dengan apa yang kita ucapkan. Harusnya kita memberikan contoh. Ayolah kita sholat, kita bareng bersama anak-anak kita melaksanakan sholat secara berjamaah. Bahkan kalau kita rumah dekat dengan masjid, kita ajak ke masjid. Suri tauladan yang kita kedepankan. Di samping itu, kita harus tetap memberikan motivasi, perkataan, ucapan yang baik. Yang dimana ucapan itu adalah doa kita kepada anak-anak kita. Semoga anak-anak kita menjadi anak yang soleh, yang senantiasa berbuat baik kepada, terutama bermanfaat kepada kehidupannya. Inilah harapan kita. Mudah-mudahan dalam situasi hiruk-pikuk yang di masa akhir zaman ini semakin membabi buta, marilah kita kedepankan nasihat Luqman Al-Hakim. Yang pertama, jangan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi. Kami telah mewasiatkan kepada semua manusia biwalidayhi, untuk berbakti kepada kedua orang tua. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahn, terutama kepada ibu yang telah mengandungnya dengan berat, dengan susah payah. Oleh karenanya prioritas berbakti kepada orang tua, terutama kepada ibu, 3 level di atas daripada berbakti kepada bapak. Karena ibu telah mengandung seorang manusia, seorang anak. Jadi sungguh sangat tidak manusiawi kalau ada seorang anak melawan kepada kedua orang tuanya. Wa fisaluhu fi 'amaini anishkur, dan dia menyapitnya, menyusui anak itu selama 2 tahun. Anishkurli wa liwalidayhi. Kemudian perintah Allah kepada kita selaku anak, selaku umat manusia, untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nasihat Utsman ini perlu kita review kembali, kita pegang, kita pedomani sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, untuk beramal, berbuat di mana saja berada, untuk senantiasa berbuat baik. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Mudah-mudahan kita bisa mendorong, memotivasi anak-anak kita menjadi anak yang baik, anak yang soleh dan soleh, yang berbakti kepada kedua orang tua, sehingga mereka dapat menolong kita nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Hakim, wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat.
wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.